Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majelis ilmu, apalagi yang berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kajian kita dalam Manzumah Baiquniyah kita sudah sampai di penghujung ya daripada bahasan hadis dalam Manzumah Baiquniyah. Kita sudah sampai ke bahasan untuk hari ini untuk macam hadis yang ke-30 sekarang. Pembahasan hadis kita adalah berkaitan dengan hadis munkar. Imam Baiquni berkata, wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Nah, hadis munkar. Hadis munkar di sini adalah hadis yang mana al-fardu, yaitu seorang rawi, al-fardu bihi rawin, seorang rawi dia menyendiri dalam periwayatan hadis. Seorang rawi dia menyendiri dalam periwayatan hadis. Kemudian goda ini adalah menjadi ya atau sora. Ta'diluhu, ta'dil, kesikotan, keadilan rawi tersebut la yahmilut tafarruda, tidak membolehkan dia untuk menyendiri dalam periwayatan hadis. Kenapa tidak boleh menyendiri? Karena dia dhaif. Kalau dia sikoh, kalau dia adil dan dia dobit, ketika dia menyendiri, tidak ada rawi lain yang meriwayatkan satu hadis berkaitan dengan satu bab, dan dia meriwayatkan hadis tersebut, maka kalau dia sikot, maka tafarrudnya diterima. Hadisnya goribnya sahih. Nah, tapi ketika hadis gorib yang meriwayatkan hanya dia sendiri, dan derajat dia tidak sampai ke derajat dobit dan adil, ya maka tidak bisa dia menyendiri. Makanya sering kita bilang, mereka yang rawi dhaif itu mereka itu dalam periwayatan hadis harusnya dia mutabaah atau muwafaqah dengan rawi yang lebih sikoh. Dia tidak boleh menyendiri. Makanya rawi yang dhaif harusnya dia bercermin kan. Ketika dia meriwayatkan hadis, tenang, sebentar. Dia tanya kepada atau dicek kepada kitab-kitab hadis yang lain. Ini riwayat saya sama dengan riwayat ulama hadis yang sikoh. Oh, ini nggak ada yang meriwayatkan kecuali Anda. Ya udah, jangan diriwayatkan. Kenapa? Karena saya dhaif. Karena saya lemah, gitu. Makanya seseorang yang misal dia belajar dalam pelajaran, dia sering lupa, ustadz menerangkan dia tidak hafal-hafal. Nah, orang atau santri seperti demikian dia tidak boleh menyimpulkan fatwa itu sendiri. Tidak boleh. Nah, kemudian la yahmilu tafarruda. Jadi kesikotan dia tidak memboleh atau keadilan dia, derajatnya itu tidak membolehkan dia untuk tafarrud dalam periwayatan hadis. Nah, secara istilah, secara singkatnya bahwasanya hadis munkar ini adalah huwaladzi fahusha ghalatu rawihi au kathurat ghaflatuhu. Adalah seorang rawi yang mana salahnya itu banyak. Salahnya itu banyak. Kemudian goflah lalainya juga banyak. Bisa seperti demikian, atau zahara fiskuhu. Hadis munkar ini, atau seorang rawi kefasikannya itu dilihat oleh orang. Kefasikannya dilihat oleh orang. Wa khalafa rawi al-maqbul. Nah, ketika dia meriwayatkan, jadi bisa dua begini pengertiannya. Bisa jadi dia rawi menyendiri dalam periwayatan, hanya tafarrud, tapi dia tidak sikot, maka namanya hadisnya munkar.
Bisa jadi seorang rawi yang dhaif dia menyelisihi rawi lain yang lebih kuat daripada dia. Namanya munkar. Jadi bisa dua ya. Satu, rawi yang dhaif menyendiri. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Dia menyendiri dalam periwayatan hadis, tetap nggak diterima. Kenapa? Karena derajat dia tidak membolehkan dia menyendiri dalam periwayatan hadis. Bisa masuk ke definisi yang kedua, yaitu seorang rawi yang dhaif menyelisihi riwayat rawi yang lebih kuat daripada dia. Contoh begini. Marwahu Ibnu Abi Hatim min tariqi Habib ibni Habib wa huwa akhu Hamzah ibni Habib Az-Zayyad Al-Muqri an Abi Ishaq an Airaz ibni Huraith an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam man aqama salata wa ata zakata wa hajjal baita wa shoma wa qara dhaifa dakhalal jannah. Ibnu Hatim menjelaskan satu hadis dengan jalan sanad dari Habib bin Habib, yaitu saudaranya Hamzah bin Habib, dari Abu Ishaq, dari Airaz, dari Ibnu Abbas. Taib, qala Abu Hatim, kata Abu Hatim, munkar. Hadis ini munkar. Kenapa? Li'anna ghairahu minathiqat rawahu an Abi Ishaq mauqufan. Ini marfu. Kenapa? Karena hadisnya dari Ibnu Abbas kepada Nabi SAW baru hadis tadi. Man aqama shalah wa ata zakah wa hajjal baita wa shoma wa qara al-dhaifa dakhala jannah. Hadisnya marfu yang dijelaskan oleh Habib bin Habib. Kata Abu Hatim, munkar. Kenapa? Karena selain Habib bin Habib. Habib bin Habib ini muridnya Abu Ishaq. Abu Ishaq ini sikoh. Karena Habib bin Habib selain muridnya Abu Ishaq, selain Habib bin Habib meriwayatkan hadis ini bukan marfu tapi mauquf. Mauquf berarti kepada sahabat. Sementara riwayat Habib bin Habib itu diriwayatkan marfu kepada Nabi SAW. Nah sekarang sikot ada banyak. Kemudian Habib bin Habib yang tadi derajatnya dhaif berselisih dengan sikot yang banyak. Maka hadisnya menjadi munkar. Nah, sekarang apa bedanya antara munkar dengan syadz? Gitu kan? Kan sama-sama berselisih dengan sikoh. Beda. Al-munkaru taib mubayyinun li syadz. Berbeda, terlepas daripada syadz. Enggak sama. Kenapa? Idzal munkar huwal hadits alladzi yarwihi dhaif mukhalifan riwayat thiqah. Yang namanya munkar, satu hadis diriwayatkan oleh rawi yang dhaif berselisih dengan rawi lain yang sikoh. Rawi dhaif menyelisih rawi sikoh. Maka namanya munkar. Nah, kalau syadz, rawi yang sikoh menyelisih rawi yang lebih sikoh atau jumlahnya lebih banyak. Satu sikoh lawan 3 sikoh. Nah, maka ini namanya syadz. Hadisnya syadz. Nah, adapun syadz adalah seperti yang tadi dijelaskan, adalah sikoh menyelisihi jumlah sikoh yang lebih banyak. Kemudian, misal contoh yang lain ya. Hadits Abi Zukair inda Nasai wa Ibnu Majah an Hisham ibni Urwa an Abi an Aisyah marfu'an. Hadits Abi Zukair dalam Sunan Nasai, dalam Sunan Ibnu Majah, yang meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari Aisyah marfu'an. Qulul balah bitamr fa inna ibn Adam idza akalahu ghadiba syaitan wa qala Aisyah ibnu Adam hatta akala jadida bil khaliqi. Nah, hadisnya tadi dari Abu Zukair, dari Hisham bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah secara marfu'. Maka dikatakan di sini bahwasanya makanlah kurma yang muda dengan kurma yang telah masak. Kenapa? Karena anak Adam atau manusia kalau makan makanan tadi, maka setan akan marah kepada dia. Jadi dari hadis ini bisa dikatakan hanya makan satu jenis makanan aja setan jadi marah. Maka Abu Zukair lam yablugh martabata man yughtafaru tafarruduhu. Kalau tadi yang tadi dijelaskan riwayat Habib bin Habib itu riwayat dhaif menyelisihi riwayat sikoh. Nah, kalau riwayat ini Abu Zukair tafarrud dalam periwayatan hadis ini. Makan kurma
muda dengan kurma yang telah masak. Kurma yang belum masak, kurma yang telah masak. Taib. Kemudian gabungkan, makan. Maka setan akan marah. Maka setan akan marah. Maka dikatakan Abu Zukair itu derajatnya itu nggak sampai derajat boleh tafarrud. Jadi derajatnya nggak sampai derajat sikoh atau makbul. Derajatnya di bawah. Dia derajatnya dhaif. Sehingga hadis tersebut menjadi munkar. Seorang rawi dhaif meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh rawi yang lain. Nah, maka jadinya hadisnya jadi dhaif munkar. Taib. Kemudian wa yuqabilul munkar al-ma'ruf. Lawan daripada hadis munkar adalah hadis ma'ruf. Wa huwa ma khalafa fihi ar-rajiha atau ar-rajihu man huwa dhaif. Jadi satu hadis ma'ruf adalah seorang rawi yang siqah atau rajih yang menyelisih rawi yang dhaif. Itu hadis ma'ruf, kebalikan daripada hadis munkar. Nah, di sini dijelaskan wa alam anna alladhi yanbaghi i'timaduhu anna al-munkar wasyad yashtarikani fi musammal mukhalafah wa yaftariqani fi anna al-munkar. Jadi di sini dijelaskan nih pegangan kita bahwasanya syad dengan munkar itu berserikat dalam definisi. Apa itu definisi yang berserikat? Adanya perselisihan. Tapi ada perbedaan juga. Apa itu perbedaan? Persamaannya apa? Sama-sama menyelisihi. Yang munkar dhaif menyelisih yang sikoh, yang syad, yang sikoh menyelisih yang lebih sikoh, gitu. Bedanya apa? Bedanya tadi aja, munkar itu dhaif, kemudian syad itu seorang rawi sikoh yang menyelisihi rawi yang lebih sikoh. Baik, hadis selanjutnya adalah hadis matruk, ya, hadis matruk. Bagian hadis nomor 31. Dijelaskan oleh Imam Baiquni, matrukuhu mawahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fahuwa karad. Imam Baiquni berkata, matrukuhu, yaitu definisi hadis matruk adalah mawahidun bihin farad, seorang rawi yang mana dia tafarrud, menyendiri dalam periwayatan hadis. Taib. Kemudian wa ajma'u, ini secara global menurut Imam Baiquni. Wa ajma'u, dan ahli hadis mereka bersepakat li dha'fihi, hadis tersebut dhaif. Ketika seorang rawi kemudian dia tidak sampai derajat yang boleh tafarrud, ya, kemudian dia meriwayatkan hadis, gitu, maka namanya matruk di sini. Wa ajma'u li dha'fi ay ala dha'fi rawihi littihamihi bil kadhibi. Nah, dijelaskan di sini maksudnya kalau seandainya kita mengambil penjelasan hanya secara global sama dengan Imam Baiquni, matrukuhu mawahidun bihin farad. Matruk itu satu rawi yang dhaif, dia menyendiri dalam periwayatan hadis. Apa bedanya dengan munkar tadi? Apa bedanya dengan munkar? Nah, di sini dijelaskan dalam syarahnya bahwasanya bedanya apa? Yang tadi seorang rawi dhaif yang meriwayatkan hadis secara menyendiri. Nah, kalau matruk itu seorang rawi yang dhaif, tingkat kedhaifannya adalah karena dia itu terpapar dituduh memalsukan hadis. Dia rawi tersebut tertuduh memalsukan hadis. Walaupun sebenarnya dia tidak pernah memalsukan hadis. Ya, tapi dia dituduh oleh ulama-ulama hadis memalsukan hadis, dituduh. Kalau hadis maudhu udah jelas, jelas. Taib. Auli kaunihi urifa bil kadhibi fi ghairi hadis. Bisa jadi begini, kenapa? Karena rawi tersebut sudah terbiasa dikenal oleh orang kalau ngobrol itu sering berbohong. Walaupun dia tidak memalsukan hadis. Tapi kalau ngobrol sering berbohong, sehingga orang mengatakan jangan-jangan hadis pun dipalsukan sama dia. Padahal dia belum pernah memalsukan hadis. Taib, fala yumanu an yakdziba fil hadis, maka tidak merasa aman para ahli hadis kalau dia sering berbohong dalam pembicaraan sehari-hari. Bagaimana kalau dia memalsukan hadis dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian auli tuhmatihi bil fisqi, atau dia dituduh karena suatu kefasikan atau karena kesalahan banyak. Fahuwa, maka hadis matruk ini karod, ya, maka hukumnya itu mardud. Taib, hukumnya itu tertolak. Baik.
secara istilah hadis matruk ini adalah matafarrada bihi rawin mujma'un ala dha'fi littihamihi bil kadzib. Secara istilah adalah hadis matruk seorang rawi yang tafarrud dalam periwayatan hadis yang mana rawi tersebut disepakati oleh ulama kedhaifannya karena dia terpapar dituduh memalsukan hadis. Taib. Kenapa asbabu tihami rabil kadzib? Sebab seorang rawi dituduh memalsukan hadis. An yakuna hadithuhu mukhalifan lil qawaidil ma'lumat. Bisa jadi begini. Enggak, ini jangan-jangan hadisnya ini palsu. Kenapa? Karena hadis yang dia riwayatkan kok mukhalif, kok bertentangan dengan kaidah yang diketahui oleh ulama. Ghairu marwi ila min jihati, dan hadis ini tidak diriwayatkan dari jalan yang sikot yang lain. Hanya rawi yang dhaif ini yang meriwayatkannya. Kemudian Imam dalam hadis yang lain, misal hadis Amr bin Syamr an Jabir bin an Harith al-Awar an Ali radhiyallahu taala anhu. Imam An-Nasai dan Imam Daruqutni dan selain mereka berkata Amr di sini ya, Amr bin Syamr. Beliau mengatakan innahu matruk. Beliau adalah matruk. Kama fil mizan, sebagaimana dalam mizan, berarti beliau ini dhaif dan terpapar dituduh oleh ulama telah memalsukan atau dituduh memalsukan hadis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian hadis palsu. Hadis maudhu'. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalikal maudhu'. Al-kadhib, kadhib itu bohong. Al-mukhtalaq itu dibuat-buat. Al-masnu' sama dibuat-buat. Ini takkid aja. Semuanya itu mempunyai arti yang sama. Kadang di satu tempat orang tahu satu hadis palsu itu hadis makdzub. Jadi hadis maudhu' dia nggak tahu. Hadis maudhu' apa ya? Oh enggak, ini hadis makdzub. Oh, ini hadis palsu. Hadis palsu. Atau hadisul mukhtalaq. Kalau disebut hadisul makdzub, hadis makdzub apa ya? Hadis maudhu' apa ya? Hadis mukhtalaq. Oh, hadis mukhtalaq. Berarti hadisnya palsu. Taib. Masnu juga sama artinya. Jadi ini takkid untuk penekanan. Jadi hadis yang dibuat-buat mengatasnamakan Nabi SAW, fadzalikal maudhu'. Maka hadis tersebut dikenal dengan nama hadis maudhu'. Nah, secara istilah hadis maudhu' ini adalah huwal kalam alladzi ikhtalaqahu waftarahu wahidun minan nas wa nasabahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis maudhu' ini adalah satu kalam, satu perkataan yang dibuat-buat oleh seseorang di antara manusia dan disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kalam, satu perkataan dibuat oleh seorang manusia, yang ia sandarkan itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi hadis maudhu'. Taib. Alamat hadis maudhu' itu bagaimana ya? Tanda-tandanya itu apa? Maka dikatakan yuraful wadu'u biwujudi alamatin fi sanadi au fil matni. Ada tandanya, entah itu dalam sanad ataupun dalam matan. Contoh yang pertama, di antaranya yang pertama, alamatul wadi fi sanadi yuraful wadu fi sanadi bi alamati iddah. Dalam sanad itu bisa diketahui dengan beberapa tanda. Satu, an yakuna rawihi kadzaban ma'rufan bil kadhibi wa la yarwihi thiqatun ghairuhu. Jadi dia itu dikenal oleh orang itu sebagai pembohong. Ma'ruf, dikenal sebagai pembohong. Dan tidak ada rawi thiqat yang meriwayatkan dari dia. Tidak ada rawi thiqat yang meriwayatkan dari dia. Dikenal pembohong. Yang kedua, an ya'tarifa wadi'uhu bil wadi. Rawinya dia ngaku kalau dia memalsukan hadis. Astagfirullahaladzim, saya istighfar. Kenapa saya pernah memalsukan hadis? Atau ketika dia tanya, antum dapat hadis ini dari mana? Oh, saya buat sendiri. Saya buat sendiri. Kenapa Anda buat? Karena biar umat lebih semangat lagi mengamalkan agama. Jadi di antara hadis palsu mengenai tentang keutamaan Quran adalah ketika umat sibuk dengan fikih. Umat sibuk dengan fikih, ada suatu orang karena melihat umat sibuk dengan fikih melalaikan Al-Quran, akhirnya dia buat hadis-hadis palsu berkaitan tentang keutamaan surat Al-Quran. Jadi dia sendiri yang mengaku kalau dia memalsukan hadis. Kemudian atau yang ketiga, ma yatanazzalu manzilata iqrarihi. Itu yang ketiga,
bisa masuk dalam posisi atau kedudukan seperti pengakuan orang yang memasukkan hadis. Tapi dia nggak ngaku sebetulnya. Tapi apa yang dia katakan itu sepertinya itu ngaku gitu. Gimana? Contoh misal seseorang ka'anna yuhaditsu bihaditsin an syaikhin. Seseorang dia memberikan riwayat, memberikan hadis dari seorang guru. Saya mengambil riwayatnya dari seorang guru fulan bin fulan. Tsumma yus'alu an maulidihi. Kemudian ditanya, "Bapak lahirnya tahun berapa?" Gurunya tersebut. "Oh, tahun sekian." Fayadru tarikhan yu'lamu wafatu dzalika syekh qablahu. Misal, kita pakai yang zaman sekarang biar mudah misal. Ada seorang guru meriwayatkan kepada kita satu hadis. Dan kita nggak tahu kalau itu hadis palsu atau tidak, gitu kan? Tapi bisa seperti ikrar. Bagaimana? Dia sendiri yang ngaku dengan cara meriwayatkan dari seorang rawi yang telah meninggal dunia. Ada seorang rawi yang dia katakan, dia klaim adalah gurunya dia. Dan dia meriwayatkan hadis tersebut kepada kita. "Bapak ngambil ini dari siapa, Pak Ustadz?" "Dari fulan bin fulan." "Oh, fulan bin fulan." Kita tahu fulan bin fulan itu wafatnya misalkan tahun 1930. 1930. Oh, Masya Allah. Udah ngobrol ke sana kemari, akhirnya kita tanya, "Kalau Pak Ustadz lahirnya tahun berapa?" "Oh, saya nggak tua-tua amat. Saya lahir tahun 1950. Lah, berarti hadisnya maudhu dong. Kenapa? Pak Ustadz ngambil dari seorang guru yang telah meninggal dunia. Guru yang dia klaim sebagai gurunya wafat tahun 1930. Dan dia mengaku dia lahir tahun 1950. 20 tahun jarak antara kelahiran dia dan matinya gurunya. Gitu. Maka seperti itu adalah seperti manzilatal iqrar. Taib. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui satu hadis itu maudhu dari segi matan. Misal, hancurnya susunan lafadznya. Hancurnya susunan lafadznya. Kenapa? Karena Nabi itu sayyidul fusoha. Nabi itu adalah pemimpinnya orang-orang fasih dalam bahasa Arab. Kok bisa ada satu kalimat lafadznya hancur itu dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak mungkin. Baik, itu yang berkaitan dengan hadis maudhu dan masih banyak lagi di antara tanda-tanda hadis tersebut dibilang maudhu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan hadis yang ada dalam Manzumah Baiquniyah, ditutup oleh Imam Baiquni dengan bait waqad atat sekali jauh haril maknuni samaituha Manzumatal Baiquni. Waqad atat, setelah datang bait-bait tentang mustalah hadis di sini, kali jauh haril maknuni, seperti mana perhiasan yang terjaga dalam wadahnya. Perhiasan yang terjaga dalam wadahnya. Kenapa dijaga dalam wadah? Karena saking berharganya perhiasan tersebut. Seperti mana permata dijaga dalam wadahnya. Harus diambil di laut yang demikian dalam. Ketika sudah diambil kemudian harus dicongkel, ya. Kemudian baru kita bisa keluarkan permata yang demikian indah tersebut. Jadi kajau haril maknun. Jadi segala sesuatu itu berharga kalau disimpan. Makanya wanita yang berharga itu adalah wanita yang tertutup. Menandakan dia berharga. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu yang berharga maka dia buka, semua orang boleh menyentuhnya. Baju yang paling mahal dia pasti akan simpan di etalase. Tidak akan mungkin dia sebarkan atau dia tebarkan di hadapan setiap orang. Kemudian kajau haril maknuni sama itu Manzumatal Baiquni, saya namakan bait-bait dalam kitab ini dengan nama Manzumah Baiquni. Fawqa thalathina bi arba'in atat. Taib itu kurang lebih ada 34 bait. 34 bait. Abiyatuha bait-baitnya thumma bi khairin khotimat. Kemudian setelah menyelesaikan maksud daripada Imam Baiquni menjelaskan daripada macam-macam hadis, ya, maka semoga ditutup dengan kebaikan. Jadi semoga ditutup dengan kebaikan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa nas'alullah taala husna riayah was sahihal istiqamah wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk senantiasa istiqomah, senantiasa mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menggolongkan kita semua dan menggolongkan Imam Baikuni. Tapi penulis kitab Manzumah Baikuniyah itu di bawah panjinya Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taib alhamdulillah hada akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.